berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Ngeri-ngeri sedapnya pilihan ketum partai di kabinet. Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Tidak bisa dipungkiri, keputusan Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengejutkan banyak pihak. Bukan persoalan koalisi, tetapi Ketua PAN tidak bersih-bersih amat urusan karir politiknya. Mantan Menteri Kehutanan 2009 sampai 2014 di era SBY tercatat sebagai pemegang rekor terbanyak menertibkan izin konservasi lahan hutan. Totalnya mencapai 1,64 juta hektar, setara 25 kali luas Jakarta. Kepada siapa izin HPH digelontorkan? Dipastikan bukan kepada rakyat, tetapi ke konglomerasi bisnis. Salah satunya kepada PT Baramega Citra Mulia Persada, perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan Selatan milik adik Zulhas, Zainuddin Hasan, ex-Bupati Lampung Selatan yang divonis 12 tahun penjara oleh KPK terkait kasus korupsi APBD dan pencucian uang. Zainuddin Hasan mendirikan perusahaan pada tahun 2010, lalu mengajukan izin konservasi yang mulus langsung ditandatangani Zulhas pada tahun 2011. Zulhas juga tercatat memutihkan kawasan hutan Riau yang menyeret nama gubernurnya, Anas Mamun, yang terjaring OTT KPK 2014 terkait suap alih fungsi hutan. 2 kali Zulhas mangkir panggilan untuk diminta keterangan terkait penerbitan sebagai Menteri Kehutanan. Keputusan Jokowi menunjuk Zulhas mengisyaratkan perang besar kepada mafia minyak goreng. Mereka yang mendapat pembagian lahan kebun sawit atas kebaikan Zulhas kemudian menjelma menjadi mafia tata kelola minyak goreng yang merepotkan emak-emak se-Indonesia. Ibarat menangkap penjahat mesti meminjam tangan kolega penjahat. Barangkali itu strategi Jokowi. PAN sejak ditinggal Amin Rais, sang founding fathernya, mendadak jadi anak manis kesayangan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Zulhas, PAN menjadi penurut, namun sesungguhnya penuh intrik. Akankah jabatan Menteri Perdagangan yang super basah menjadi ujian terakhir kepercayaan Jokowi kepada PAN? Yang pasti para elit PAN kembali bersorak tidak lagi pacaklik menghadapi pemilu serentak 2 tahun lagi. Praktek KKN di Kementerian Perdagangan tetap akan terjadi. Namun ketika jabatan dipercayakan kepada ketum partai, justru menjadi pertaruhan terbesar pada kredibilitas partai. Jika menterinya suatu saat jeblok, maka jeblok pula partainya. Lalu bersiaplah menjadi partai guram. Reshuffle Rabu Pahing kemarin tidak ada yang bisa menjamin menjadi terakhir di sisa periode Jokowi. Dipastikan 2023 menjadi tahun paling sibuk para ketua umum partai mempersiapkan tim sesnya menyambut pilkada, Pileg dan Pilpres serentak. Berharap Jokowi sekali lagi mereshuffle menterinya, membebas tugaskan Prabowo, Erlangga, Soeharto Monoarfa dan Zulhas, mengembalikan mereka ke pangkuan partainya. Jika itu tidak dilakukan, siap-siap siapapun presiden terpilih 2024 akan menemukan anggaran kementerian tersedot untuk para demokrasi, untuk pesta demokrasi. Dana APBN berubah menjadi kaos, spanduk, baliho, dan amplop serangan fajar. Begitukah cara uang rakyat kembali kepada rakyat? Bagaimana menurut Anda? 2 menteri yang terpilih Kabinet Indonesia Maju, Rabu 15 Juni 2022 merupakan kombinasi kepentingan politik dan evaluasi kinerja menteri. Akomodasi kepentingan politik terlihat dari masuknya PAN ke dalam kabinet, sedangkan evaluasi kinerja menteri menyangkut 2 menteri yang terkena reshuffle. Kali ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kombinasi dari kepentingan akomodasi politik. Reshuffle Kabinet 2022 dan para benalu yang terdepak. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Reshuffle kembali bergulir. Sekalipun telah beberapa kali bongkar pasang di Kabinet Presiden Jokowi, tapi menteri yang kinerjanya dalam tanda kutip bikin rugi negara sudah sepatutnya diistirahatkan. Kali ini yang kena reshuffle adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Memang sudah saatnya mereka diganti agar mesin kabinet melaju kencang kembali.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi digantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang digantikan mantan Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto. Ada beberapa persoalan kenapa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diganti. Antara lain masalah subsidi pupuk yang tidak jelas dan tidak berdampak positif terhadap swasembada hasil pertanian. Lalu kebijakannya yang akan impor beras sebanyak 1 juta ton di masa panen raya yang menimbulkan kegaduhan. Mengimpor beras di masa petani panen padi adalah hal yang tidak masuk akal. Di satu sisi Presiden Jokowi sudah berjanji tidak akan impor beras lagi. Tapi entah kenapa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tetap ngotot untuk impor beras dan bahkan menantang siap diberhentikan. Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti ambil keputusan-keputusan yang gak populer. Saya hadapi. Kalau saya salah, saya siap berhenti. Gak ada masalah, ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat itu. Menurut Muhammad Lutfi, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog saat itu sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk stabilisasi harga. Selain itu, harga beras juga menurutnya bakal rentan dipermainkan oleh para pedagang atau spekulan. Akibatnya fatal. Sekalipun masih rencana soal impor beras, harga gabah di tingkat petani pun langsung anjlok akibat imbas efek domino dari rencana Muhammad Lutfi. Akibat kegaduhan yang ditimbulkannya, Presiden Jokowi yang harus turun tangan dan cuci piring kotornya Muhammad Lutfi. Presiden Jokowi akhirnya menyampaikan pernyataan tegas bahwa pemerintah tidak akan impor beras. Titik. Masalah berikutnya, dan ini yang paling fatal dan paling parah, yaitu kelangkaan minyak goreng yang tidak kunjung usai. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding bahwa ada mafia yang bermain. Namun beliau bungkam dan tidak mampu menunjukkan siapa dalang dan para mafia yang bermain itu. Presiden Jokowi akhirnya turun tangan lagi dan lagi-lagi cuci piring kotornya Muhammad Lutfi dengan menutup sementara keran ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan segala turunannya sampai pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi dengan harga yang normal. Iya, begitulah kura-kura. Berbagai ketidakmampuan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah lebih dari cukup dan sampai pada batas kewajaran untuk diganti dengan orang lain yang lebih cakap. Itulah sebabnya saya tidak heran kenapa beliau ini masuk dalam radar target menteri yang harus diganti. Yang berikutnya yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil yang juga diganti. Sofyan Jalil dianggap kurang cakap, kurang gesit, kurang tegas dan tidak mampu membasmi mafia tanah yang merajalela sesuka hati mereka berampas hak orang lain. Jangankan orang biasa, pejabat dan publik figur seperti Nirina Zubir pun jadi korban ketidakberadaban para mafia tanah. Dan Sofyan Jalil tidak mampu menangani persoalan tersebut melalui